Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan bila Tuhan masih mengizinkan kita untuk menjalani hari-hari kita di tahun baru yang 2026 ini. Pada saat ini saya mau mengajak setiap kita untuk mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan yang bertema pusat kehidupan, yang terambil dari Yohanes 15 ayat 5 yang berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa." Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan sedang dalam perayaan hari Natal dan Tahun Baru. Mengapa? Karena setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan begitu menyadari bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Raja di atas segala raja. Dialah satu-satunya yang dianggungkan, di mana pada tanggal 25 Desember Dia telah lahir sebagai manusia untuk menjadi juru selamat untuk dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita orang yang percaya dituntut untuk menjadikan Yesus Kristus adalah sebagai pusat kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali membaca Yohanes 15 ayat 5 yang berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa." Dalam ayat ini, begitu kita menyadari bahwa yang pertama, tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kita setiap orang yang percaya di momen Natal ini, kita semua merayakan kelahirannya. Karena tanpa Yesus Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua adalah Yesus Kristus mengajarkan kita, orang yang percaya, sebagai ranting-rantingnya. Maksudnya adalah kita, anak-anak Tuhan, memiliki hubungan yang sangat erat dengannya. Yesus Kristus sendiri adalah yang menjadi pokok anggur itu. Jadi itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang yang percaya sangat bergantung pada Kristus. Karena jika kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, atau kita mau tinggal di dalam Kristus, maka Yesus Kristus sendiri dapat tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu, kita dapat bisa berbuah banyak dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena hanyalah melalui Dia kita dapat berbuah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2026 ini, mari kita jadikan pusat kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, supaya kita makin melekat erat dengannya dan nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Karena tanpa Dia kita tak bisa berbuat apa-apa, dan oleh Dia kita bisa berbuah banyak dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian Tuhan Yesus memberkati.